Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat semua. Tentunya kita menanti ya tanggal 23 November 2024 pentas Mas Akbar dengan Mbak Elisa, dan tentunya didukung dengan bintang tamu atau sinden yang lain. Ini ada pendapat komentar dari Mbak Rosi Mardiah. Semoga Mas Akbar bisa bola-balik bawa Mbak Elisa ke pentasnya. Saya suka dengan penampilannya Mbak Elisa, walaupun bahasanya Jawa tengpletot tapi asik. Meskipun pendidikannya S3 tapi tidak selalu diucapkan. Tapi sayang honornya sekelas Mbak Niken, sekelas Sultan yang bisa nanggap. Seperti itu. Kebetulan saya ingat teman-teman, dikala saya mendapatkan informasi tentang pentasnya Mas Akbar dan Mbak Elisa itu, saya tanya tentang Mbak Elisa, dan saya cukup lama mengamati tentang Mbak Elisa ini. Tentu saya ngefans dengan Mbak Elisa karena saya melihat wayang lagi. Jadi setelah lama tidak pernah melihat wayang itu, ketika melihat Pak Seno almarhum itu dengan bintang tamu Mbak Elisa, kok bagus sekali. Bahkan konten-konten saya berisi Mbak Elisa dan almarhum Kisino Nugroho. Kemudian setelah Kisino Nugroho meninggal, lama-lama saya menemukan kontennya Mas Akbar dan Mbak Niken Salindri. Seperti itu. Gini teman-teman ya, yang pertama Mbak Mardiah, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan tentang bahasanya Mbak Elisa. Yang jelas kalau bahasanya Mbak Elisa yang tengpletot itu memang dibuat menjadi personal brandnya Mbak Elisa. Personal brand itu ciri khasnya Mbak Elisa. Jadi dulu dikala ditemukan oleh Kisino Nugroho, Mbak Elisa taat, kamu bahasamu itu saja ya. Bahasamu menggunakan bahasa-bahasa itu saja. Jadi punya ciri khas gitu loh. Tetapi Mbak Elisa bahasa Jawa, bahasa Jogja yang asli halus. Wong dalang bisa bagus kok ya. Kalau bahasa Jogja halus ya. Jadi bahasa itu hanya bahasa-bahasa digunakan untuk panggung, karena Mbak Elisa itu mulai dikenal ya dengan menggunakan bahasa-bahasa seperti itu gitu loh. Jadi bukan berarti Mbak Elisa tidak bisa berbahasa Jogja, bahasa Jawa yang halus. Bahkan kadang-kadang yang asli Jawa saja kalah. Walaupun Mbak Elisa itu dilahirkan di Sulawesi, akhirnya pindah ke Jogja, ya sudah menyesuaikan banget gitu loh. Lihatlah kalau pas dalang atau pas wawancara di TV dan lain sebagainya, bahasanya ya bahasa halus gitu loh. Kemudian waktu itu saya selalu mengikuti itu, bahwa perjalanan Mbak Elisa untuk menuju ke menjadi bintang tamu yang terkenal itu juga panjang sekali teman-teman. Dulu juga menjadi sinden-sinden. Jadi waktu baru kuliah itu juga sambil nyinden. Ya nyinden dalang-dalang itu dengan bayaran ya sedikit sekali ya. Kemudian mungkin dikala membuat skripsi S1-nya ya, kalau salah S1-nya kan sarjana di isi Jogja ya. Pak Seno sebagai narasumber, istilahnya yang diteliti adalah Pak Seno, dan Pak Seno menemukan Elisa itu. Loh, kamu mau ikut saya? Mau saja Pak, tapi ya bayaran sedikit ya. Ya mau saja, mestinya seperti itu ya. Kemudian Pak Seno melihat ada bakat di seorang yang namanya Elisa Orkarus Alaso. Makanya salah satu hal yang dipertahankan jika pentas, bahasamu ya bahasa itu saja, tetapi dikala kamu harus menjelaskan ya gunakan bahasa yang asli, yang bahasa yang Jawa asli. Seperti itu. Bukan berarti Mbak Elisa tidak bisa menggunakan bahasa yang halus. Seperti itu Mbak Mardiah yang saya tahu ya. Akhirnya ternyata benar yang dibidik Kisino, bahwa Elisa adalah seorang yang cerdas, dan akhirnya menjadi sinden papan atas ya. Jadi dikala menjadi bintang tamu pertama itu dikala pentas di UAD,
Universitas Ahmad Dahlan kalau tidak salah ya. Tahu-tahu dia ditulis di flyer atau ditulis di apa ya, di banner itu. Jadi Elisa kaget, loh kok saya menjadi bintang tamu. Nah, seperti itu. Jadi menjadinya bintang tamu itu kadang-kadang tidak tersangka-sangka gitu loh teman-teman. Kemudian teman-teman tadi disinggung tentang pendidikan. Elisa S3 jadi doktor jurusan pengembangan pendidikan masyarakat, pendidikan kesenian masyarakat ya. Itu kadang-kadang saya itu kalau melihat komentar-komentar itu kok jadi kalau misalnya ada orang yang memperkenalkan tentang pendidikan, saya kira menurut saya wajar. Dan pendidikan sekarang kan bukan sesuatu yang luar biasa. Sarjana S1, S2 itu biasa, dan itu sebagai lambang pergaulan gitu loh. Kan biasa kamu namanya siapa, pendidikannya apa, kemudian sudah nikah atau belum, itu kan biasa ya. Jadi suatu saat kalau memang ditanya ya dijawab. Jadi itu tidak membanding-bandingkan bahasanya. Sering sekali saya itu melihatnya apa toh wong pendidikan dijelaskan saja kok enak sing sewot gitu, itu kurang. Menurut saya seharusnya tidak seperti itu ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa Elisa Orkarus Alaso itu sayang jobnya sekelas Mbak Niken. Ya mungkin yang bisa nangkap Sultan saja. Saya kira kok tidak. Jadi dikala saya bertanya itu, Mbak Elisa sekarang jobnya berapa? Kan namanya konten kreator ya pengen tahu saja ya. Punya bahan ya. Kira-kira berapa Om Tris ini? Yang telepon saya itu loh, yang memberikan kabar antara ini bener ya. Kita kan hanya perkiraan saja, tapi fix-nya berapa tidak disampaikan. Jadi ternyata Mbak Elisa caranya begini teman-teman. Setelah ditanya terus Mbak Elisa nanti kesini sangunya berapa misalnya, monggo saja terserah jenengan. Lo yang nggak enak lo ya kan gitu ya, apalagi jauh. Sudahlah Mbak Elisa biasanya yang pernah berapa. Setelah jadi mungkin seperti itu loh ya, setelah terjadi berbincang-bincang, saya itu pernah sekian, dikasih sekian ya mau, dikasih sekian mau, dikasih sekian mau. Kalau luar kota ya kan kebetulan saya bawa kendaraan, bawa sopir ya, saya dikasih sekian mau, dikasih sekian mau, kasih sekian mau, kasih sekian mau, monggo saja. Jadi tidak mengatakan saya harus segini, karena orang itu mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Misalnya suatu hari dibayar yang di paling minimal ya rezekinya, tengah-tengah ya rezekinya, kalau dibayar yang maksimal ya rezekinya, kalau ternyata ditambahi alhamdulillah, seperti itu. Jadi ya namanya sudah sekolahnya tinggi, jadi itu cara menghargai karena seorang diri. Tetapi kalau grup beda, misalnya Astabrata, Madangkara, grup dalang lain harus mengatakan sekian karena menyangkut membawa orang banyak ya. Kecuali harus membawa orang banyak maka harus mengatakan nominal. Misalnya pun dinyang masih terukur dan bisa dibagi ya bisa kejadian. Tetapi kalau seorang diri ya seperti tadi itu pernah saya lakukan juga seperti itu teman-teman. Kemudian lainnya lagi dengan Mbak Elisa itu kalau dikatakan multi talenta memang juga ya termasuk ya, karena yang jelas nari juga bisa, dalang bisa, nyanyi, dangdut, campur sari, lagu pop, lagu barat juga bisa ya. Pelangi antar nusa, lagu-lagu daerah menguasai serta dengan gayanya. Jadi kalau lagu Sumatera itu gayanya seperti ini, lagu Kalimantan gayanya seperti ini, pernah dikalah dengan Sun Gondrong. Itu tentang Mbak Elisa Orkarus Alaso. Mudah-mudahan nanti kemampuan Mbak Elisa Orkarus Alaso tergali oleh Mazda. Misalnya belum tergali semuanya, mudah-mudahan ada pertemuan lagi dengan Mbak Elisa di waktu yang lain, sehingga yang jelas menurut saya ada pergantian itu, ada variasi ya, ada variasi dari
sinden Jawa Timur, sinden Jawa Tengah, sinden Solo, kemudian sinden Jogja ya, sinden yang kemudian ini sinden yang juga apa milenial ya. Itulah teman-teman yang bisa saya ceritakan, yang saya tahu dari mengikuti saja. Kalau saya salah mohon maaf, tolong dibenarkan ya, tolong dibetulkan. Ini semata-mata hanya hiburan saja. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, dan nanti tanggal 23 itu saya itu penasaran. Mudah-mudahan Mas Akbar itu bisa dari seperti apa jika kolaborasi dengan Mbak Elisa Orkarus Alaso. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.